Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat semua ya. Pagi. Alhamdulillah sehat juga. Amin, insya Allah sehat semua. Insya Allah bencana yang ada di Majenangan surut ya, berhenti ya. Kita doakan ya guys. Dan para korbannya juga ditemukan ya. Insya Allah pada selamat, yang udah meninggal masuk surga. Kita doakan ya guys. Nah, aku ngelihat beritanya lumayan besar juga ya, itunya, longsornya. Insya Allah pada selamat, kita doakan aja. Ngapain? Gue ngeliatin kamu siapa sih, kayaknya baru ya. Coba terawang siapa kira-kira orang baru di hidup Putih. Kamu baru ya? Kayaknya aku nggak kenal kamu deh. Ya, aku nggak mau tahu ya orang barunya kayak apa. Terserah, gue blok, maaf. Datang langsung minta kayak gitu. Sini khusus perfu ya. Selama Uti belum ada fans sebelah Mi, ya iya, mau ngapain coba? Datang minta sama dukunnya sana. Ngapain sama gua? Minta sama dukunnya lah. Ntar kalau gua kasih tahu yang datang ternyata si viral, mau gimana lu? Terima kagak? Orang datang ke lapak gue minta kayak gitu. So nama dukunnya. Kan gue kan dibilangnya dukun peramal abal-abal. Gue udah terima loh. Gue udah terima loh dibilang abal-abal. Mereka itu pada ngotot nih. Ngotot gimana? Ngotot gimana? Ngotot gimana? Maksudnya? Alhamdulillah sehat semua. Datang minta diramalin Puji sama cowok lain. Siapa lu? Gue nggak ramalin Puji sama cowok lain ya. Sini khusus perfu sesuai dengan konsistennya gue. Gue nggak mau campur-campur energinya Puji dengan cowok lain. Nggak ada deh. Lo minta aja sana sama peramal lainnya yang memang campur-campur. Kalau gue enggak ya. Enak nih ngegas. Iya Lisa, pagi-pagi gue disuruh ngeliatin Puji sama orang barunya Puji. Assalamualaikum juga belum dia. Ya. Tiba-tiba langsung nanya aja begitu. Mau campur aduk gitu energinya Puji sama cowok lain. Enggak deh. Tagiran gue kasih tahu energinya nggak bagus, orang tersebut ngambek, marah, nggak terima, ya kan? Ya nggak Lis? Kayak gini kita ngomong jujur nih, misalnya nih,
ya, orang tersebut misalnya nggak bagus gitu, nggak terima, ngambek, play victim. Ngapain lu nanya? Coba. Udah nanya, dikasih tahu, nggak terima. Mending nggak usah nanya. Ya kan? Mendingan gak usah nanya. Bener nggak? Ya kalau lu nanya terus nggak terima, buat apa? Ya kan? Buat apa coba? Lisa, gimana keadaanmu, sehat? Iya, nggak terima kita dibilang halus, suruh stop tukang parkir, lu nyuruh stop emberan. Lah dia, ya kan orang-orang yang sebelah aja ngeramal puji sama si A, si B, si C. Gitu. Gimana nggak energinya bentrok tuh puji? Hah? Dibaca sama si A, si B, si C. Coba. Nggak kasihan sama tuh anak. Dibacanya sampai 1 orang, dihajar berapa laki-laki tuh dibacanya. Nggak usah bingung, ya. Nggak usah bingung tentang si Velo sama Puji, jalanin aja. Lu lagi datang-datang, nggak jelas. Bingung pegangan tembok sono. Ngapain bingung? Gue aja nggak bingung. Goblok, ya. Pokoknya, ya, gue orangnya sekarang kan emang gue orangnya karakternya cut off ya. Kalau memang misalnya nggak suka terus gue blok, lu jangan marah. Semua terserah gue, ya kan? Channel gue, ya. Nggak usah ngambek, Mau kasih saya tiang biar nggak bingung, gue kasih tembok. Oh, tiang enakan, bisa megang, meluk. Tembok no, kecicak. Ya. Nggak usah bingung. Kalau bingung mah nggak usah ikutan. Gitu aja, diem aja di situ. Kalau gue sih begitu. Kalau bingung udah nggak usah ikutan, diem aja dulu. Contoh nih, ya, kita bingung mau nyari jalan, mau terabas aja tuh jalan, kan enggak kan? Pasti kita diem dulu kan, ngerem dulu, bener nggak? Coba pakai ini ya logikanya, bener nggak? Ada 2 sisi nih, mau belok kanan apa belok kiri, kayak gitu. Saya mau tanya, lo dikasih 2 jalan, kanan sama kiri, bingung nih, ya? Apa lo harus nerobos gitu? Enggak lah, pasti diem dulu. Yang mana ya, jalan yang mana ya, gitu. Diem dulu aja. Orang kok bingung-bingung tapi nanya. Diem dulu aja, perhatiin dulu, dengerin dulu, gitu loh. Iya, sabar aja. Nah, kita kan di sini ikhtiar, ya kan? Terus juga selama Pujinya nggak musuhan sama Vero dan Puji belum nunjukin pasangannya, ya nggak apa-apa lah. Siapa yang ngomong haram? Makasih Om Malbu sayang, biar berkah rezekimu cinta. Haram dideketin. Emangnya Puji bini orang? Emangnya Vero suami orang? Kadang sama-sama single. Hanya timing aja yang gak tepat. Dengerin ya, kalau yang masalah Aidil, ya kenapa dia unfollow? Ini banyak banget yang inbox ke Mami, ya. Kan udah dibaca kemarin pas Aidil datang ke live Mami. Kalian udah lihat sendiri itu readingan.
Adil akan bermasalah dengan kerjaan, tapi insya Allah akan baik lagi. Ingat nggak? Tuh udah gue upload tuh. Yang bacanya si Aidil di YouTube. Terus nggak lama dia bikin status kan di IG tentang prasangka baik. Sesuaikan dengan ucapannya Mami ke Aidil. Aidil, dijaga prasangka baiknya ya Aidil. Jangan ikut-ikutan. Jangan sampai kena ego. Iya. Coba. Dituliskan sama Aidil kan? Yang kuat, yang sabar. Ya, insya Allah nanti lancar lagi, balik lagi kerjanya. Namanya orang kalau lagi pengen ke arah yang baik, kerjaan lagi enak, ada aja godaannya. Bukan kali ini aja Aidil unfollow Perol kok. Ya itu biasa. Lagi, tau gak sih kamuflase? Kalian ngerti gak sih? Kalian ngerti gak sih kamuflase? Kan udah di reading si Aidil. Dan alhamdulillah kan memang dia lagi ada masalah kan. Ya kadang gini, masalah kenapa kita harus berucap alhamdulillah juga. Karena adanya masalah itu kan kita jadinya introspeksi diri. Ya makanya nggak mempermasalahkan soal unfollow. Exactly. Ya. Kenapa tidak memasalahkan? Karena mereka tidak apa-apa. Everything is fine. Everything is fine, okay? Lu jangan termakan dengan hoax lah. Terkadang ya, kita suami istri aja, ya, unfollow lo. Kalau lagi memang males nih, pasangan kita unfollow lo. Ya, kita yang suami istri aja, ya, ada yang unfollow lo. Kenapa ributin sih? Aidil unfollow si Perol, kenapa diributin? Gue tanya, ya, lo punya suami, punya istri, pernah nggak unfollow lu? Malah sama sekali nggak di follow. Bentar guys, aku ambil. Tapi udah kerja aja, Pi. Kami lagi kerja. Kamu beresin kamar mandinya, Pi. Kita, Pi. Tolongin, Pi. Ini, Pi. Mami lagi kerja. Masuk ke sana lagi. Tolongin. Coba gue tanya, bener nggak? Malah ada suami istri saling blokir temen aku. Nah, ngapain sih lo pada ribut banget Gampang banget kena hoax sih. Gampang banget kena hasut tuh artinya. Ngerti nggak sih? Mami gimana? Kalian cerna enggak dengan kata-kata dia? Ya kan? Diganggu pertemanannya, didengar. Makanya kalian ngerti nggak? Dia tuh sebenarnya lagi curi-curi curhat. Paham gak sih? Curi-curi curhat itu. Yang paham-paham aja ya, yang ngerti-ngerti aja ya. Jadi dia berteman aja, ada yang ya itu nggak suka lah gitu, ngelarang ini itu gitu. Terus sebenarnya lagi disaring, jadi dimin aja. Ntar juga ketahuan sendiri.
Nah, kalau sahabat yang baik, sebagai kakak yang baik ataupun teman yang baik, ketika teman kita curhat, kita silent dulu, just listening gitu loh. Listening. Just listening gitu loh. Dengerin dulu sampai tuntas gitu loh. Jangan kita cut terus kayak oh ya gue juga begini, gue begini. Jangan, just listening dulu gitu. Tenang gitu. Jangan langsung motong pembicaraan orang, gini. Gitu. Kan aku udah bilang, dari siapapun kalung itu insya Allah bawa keberuntungan. Kalau nggak bawa keberuntungan, kalau itu membawa kesialan ke keluarganya Puji, ya udah minta sama Allah agar kalung itu tidak dipakai Puji, gitu loh. Disimpan aja. Nanti kalau udah gede kan harga emas mahal, kan bisa dijual buat masa depannya Gala. Bener nggak? Bener nggak pendapat aku? Ya kan? Kalau memang energi emas itu tidak membawa kebaikan buat Puji dan keluarga, kayak gitu aja. Kalau begitu kita bukan yang ngiri, enggak, beda. Justru kita minta sama Allah. Kenapa? Karena setiap hal yang besar itu ada imbalannya. Mau imbalannya diambil di awal mula prosesnya, apa di pertengahan lo dapat itu rezeki, atau di akhir cerita rezeki itu ntar lama-lama ambles gitu loh. Kehidupan itu ada pembayaran sayang. Aduh ya Allah, ngerti gak sih maksud gua? Nggak ada yang gratis dalam hidup ini say. Nggak ada. Kita harus bayar. Pembayaran. Ya. Allah nggak nagih gitu loh. Tapi Allah melihat, memantau. Nih kita dapat rezeki besar ini tujuannya kemana nih? Lu niatnya kemana nih? Rezekinya ini nih, kehidupan lu dikasih enak. Kayak gitu. Dibersihkan. Ininya Ririn nggak tahu gimana ini. Ini anak tuh bingung deh ini anak. Sikatin ya. Sikatin ya. Mana kita kasih sama si Ririn, Ton. Sama si Ririn, jangan nanya mami ya. Kan dia tinggal di sini sekarang Ririn. Iya. Tadi ke sana kan sana di pasar. Iya, tadi anterin lagi ke rumahnya. Dia ngambil Saya ketemu di pinggir jalan mak. Siapa yang negor ya? Katanya bagus tuh Ririn dalam mobil. Oh, Ririn dalam mobil. Aku udah di sini. Kata Ririn, tadi abang di kelas ini nggak denger. Nggak tahu orang kirain siapa orang. Nggak ngerti ya. Iya. Waalaikumsalam. Iya, semua yang kita perbuat pasti ada ganjaran. Iya, iyalah sayang. Ganjarannya itu bisa baik, bisa buruk. Semua tergantung dari manusianya. Ketika menerima sesuatu yang besar, itu digunakan niatannya buat apa? Kayak gitu. Nah, ketika kita dapat ujian yang besar juga, ya, prasangkanya itu bagaimana ke Allah? Kayak gitu loh sayang. Iya, pembayaran bukan berbentuk uang aja ya, Mi. Iya. Pembayaran tuh bisa berupa ujian atau kebahagiaan. Pi, siapa tuh Pi? Ya. Mami lagi kerja. Tolongin Pi. Hidup itu ada pembayaran sayang. Mau lu membayarnya dikasih ujian, apa dikasih kebaikan, kayak gitu. Semua tergantung dari ya cara kita menjalani hidup, gitu loh.
ya. Nggak usah pusing-pusingin gitu loh. Puji dapat kado dari ini siapa, ini siapa. Itu namanya lo kepo. Pengen tahu tentang harta benda orang. Berdoa tuh, insya Allah barang tersebut bawa berkah itu. Baru apa? Oh iya, buka deh, Pi. Apa? Coba lihat deh. Kayaknya minyak deh. Iya, sekarang bunyi gelebu-gelebu. Iya, buka deh, Pi. Kayaknya minyak. Ya, kalau kita berpikirannya yang waras, ya, dan tidak ada penyakit hasad dengki, mau tetangga kita kek, ya, lagi dapat harta apa, jangan bilang, ih, dia punya apa ya, dia dapat apa tuh, dari mana tuh, ih, hasilnya halal apa haram, jangan ya, enggak kaya lu, bawaannya sirik mulu. Pengen tahu aja. Ada manusia begitu mah ada. Ada lah sayang. Adalah pengen tahu. Oh, tetangga kita bawa apa tuh? Coba dia ada siapa tuh di dalamnya gitu. Terus udah pengen tahu aja tuh, dia punya apa? Beli di mana tuh? Aku juga pengen tapi nggak doain tuh. Tetangga kitanya, ya kan, nggak doain. Insya Allah apa yang dia punya halal dan bawa berkah dalam hidup dia, sehat walafiat. Enggak, tapi kayak palingan juga hartanya harta haram. Alalalala. Paling juga dia jadi pembinar, jadi pelakor. Lo nggak tahu kebenarannya. Tanya dulu. Kau perlu datangin aja rumahnya. Gitu. Gak usah katanya. Datangin ke rumahnya. Dah. Makasih. Ya makasih. Dah, kerja deh, Pi. Bismillah. Gak usah katanya. Ribet banget sih hidup ngurusin kado orang. Gue bilang kalau udah di sini, udah kalian jangan ikut-ikutan nanya tentang kado. Kalau kalian masih nanya, nggak usah gabung di channel gua. Capek mulut gua ngomonginnya juga, udah ngasih tahu. Ini tuh yang bagus-bagus, orang dapat hadiah, biar hadiahnya bawa berkah. Hidup kita juga jadi ikut berkah kan, karena kita doain kan orang tersebut. Kado tersebutnya bawa berkah. Kalau nggak bawa berkah jangan dipakai. Kalau bawa kesialan buat si Puji dan keluarga, ya jangan sampai Puji make terus-terusan. Kita doanya kan begitu. Bukan ngiri, bukan. Namanya orang kan ngasih kado kan kita nggak tahu isi hatinya. Tulus apa enggak. Terus juga hasilnya kita nggak tahu dari mana, apalagi dalam nominalnya besar. Di kehidupan nyata banyak kayak begitu TikToker. Makanya gue nggak ngambil pusing. Tetangga gue punya mobil malah gue seneng. Beneran, tetangga depan nih yang gue cerita, dia kan punya anak 2, pasutri baru lah, muda. Dia cuma punya motor, kan kasihan ya. Gue mikirnya punya anak 2, kalau kemana-mana kehujanan kan gitu ya. Nah gue doain tuh, udah gue ngomong terus sama dia, say, gue doain lo punya mobil, walaupun mobil second juga nggak apa-apa, beli paksa, gue bilang gitu. Insya Allah nanti kebeli. Alhamdulillah udah kebeli tuh.
Senang lah gue. Kenapa? Ya karena kan tetangga gue nggak kehujanan lagi kalau bawa anak-anaknya. Nggak susah pula kalau lagi jalan-jalan sama anaknya. Kayak gitu. Malah senang gue tetangga punya harta. Jadi kan gak usah nyusahin gue. Ingat gak guys? Ya gak? Gue doanya gitu. Tetangga gue biar banyak duit dah. Jadi gak nyusahin gue. Gitu. Ya gue juga kan pasti dikasih banyak duit. Karena kita doain orang juga banyak duit tetangga kita. Ya kan? Ya kita doanya gitu. Ya Allah, mau sejahat apapun tetangga kita juga. Doain aja tetangga kita banyak duit depan belakang. Tetangga kita kan samping kanan kiri depan belakang. Kenapa? Jadi gak nyusahin kita. Gak repotin kita. Nah kita kan pasti dikasih balik tuh doanya sama Allah. Kayak gitu. Jadi kita juga gak nyusahin orang. Insya Allah. Aku kan selalu ya kalau dibilang semoga umur panjang. Gue bilang gini. Ya insya Allah umur panjang tapi bermanfaat ya. Karena aku gak mau umur panjang gak bermanfaat. Ngerepotin orang jangan. Aku ngomong gitu ke setiap orang kalau ada yang bilang semoga panjang umur ya. Terus aku bilang kalau doa, maaf kalau doa panjang umurnya apa dulu, terusin gitu loh. Insya Allah panjang umur yang bermanfaat gitu. Jangan panjang umur doang. Panjang umur ngerepotin orang, nah amit-amit nauzubillah min zalik. Kayak gitu. Doanya yang detail. Kayak gitu. Dan usahakan kalau kita orang Islam jangan semoga. Insya Allah panjang umur yang bermanfaat. Gitu. Ya jangan nanggung doanya. Lah mami kan kalau doa untuk kalian juga di sini nggak nanggung-nanggung dijelasin. Coba, bener nggak? Mami kan kalau berdoa di sini nggak mau nanggung-nanggung. Sedetil-detilnya kalau bisa mah. Bener nggak yang mami bilang? Kalian setuju nggak? Coba. Tapi kalau bisa, ya bilangnya bermanfaat gitu loh. Karena agak bermanfaat yang baik. Kalau bermanfaat kan tentang kebaikan. Kalau merugikan kan itu untuk merugikan. Iya doanya yang panjang, berusaha gitu. Karena nanti kita didapat balikannya juga lengkap. Makasih Nurul. Udah gak usah ributin masalah harta orang, tentang dari siapa-siapanya. Udah, kenapa sih? Ya, gak usah diributin. Ya, dan masalah Aidil itu kan sudah ada di readingan yang pas malam dia masuk live. Makasih ya Malbu sayang. Oh iya keripiknya belum gue makan nih. Masih gue simpen di lemari. Ntar buat ntar malam aja. Ya, doain ya Allah, insya Allah harta yang dibawa Puji, insya Allah berkah dari manapun gitu, dari siapapun, dan tidak ada niatan untuk maaf ya, maaf banget menumbalkan gitu loh. Namanya dunia artis ya, dunia artis loh say ya. Jadi kita apa ya namanya, gak bisa memastikan oh dia ini orang baik aja gitu ya. Dunia artis setan tuh menggoda. Aku lagi makan asinan mangga mi, mumpung mangga ambiar. Oh iya enak ya, lagi murah ya harga mangga ya.
Jangankan dunia artis ya, dunia dagang aja, tukang sayur sama tukang sayur di pasar. Bener nggak? Tukang sayur sama pembeli, tukang makanan. Yang namanya dunia kita ini kan hanya ada dua, dunia gaib dan dunia nyata. Ya udah, kita berpikirnya positif aja dan doanya yang baik. Hani mana? Hani lagi kerja kali dia. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian cerna deh. Lisa, lo cerna deh omongannya Fuji yang di live-nya itu. Itu sebenarnya dia coba untuk konfirmasi sih. Kalian cerna deh. Coba kamu nonton deh. Aku nggak nonton semua ya. Aku dikasih aja sepenggalnya dari anak-anak nih. Yang aku cerna sih dia kayak coba untuk konfirmasi dengan siapa-siapanya gitu loh. Dia berteman terus ternyata dilarang sama yang lagi dia ajak ngomong. Kalian dengerin dulu deh, cernain deh pelan-pelan gitu nontonnya. Jangan gedebak-debuk, jangan dengan hati panas, jangan. Dengerin deh, tenang gitu. Ntar kalian bisa mikir ini arahnya kemana nih omongannya si Fuji, arahnya kemana gitu. Ya kalian cernain aja. Makanya semalam aku nggak mau live kan, tiba-tiba feeling aja. Ternyata si Ideal live, Fuji live. Ya meskipun banyak jeda. Ya kalian bisa pahamin aja dari mimik wajahnya di antara keduanya. Itu kan kalau di psikologi kan, psikiater kayak gitu kan mereka bisa baca mimik wajah ya gitu. Kalau aku kan nggak ngerti kayak gitu-gitu banget, feeling doang gue mah mainnya, insting aja. Kalau udah kuliah kan tentang psikologi kan mereka juga ngerti kayak gitu-gitu mimik wajah gimana. Iya, nanti lama-lama pujinya enak. Iya, beneran. Aku nonton yang bagian dia udah bilang gak terlalu mikirin VIP. Kamu ingat gak Lisa? Aku bilang, ini Puji hati-hati. Itu belum kejadian ya. Belum kejadian turun ya. Udah lama itu. Hati-hati. Kayaknya kamu agak turun pamornya. Hati-hati. Jadi siapkan diri kamu untuk jeda. Ingat gak? Ingat gak aku ngomong kayak gitu? Ingat gak? Dan dia bilang kan, di VT itu aku lihat, kamu harus siap untuk tidak VIP lagi, siap untuk jeda. Siap untuk turun, aku bilang. Dia pusing kan? Pusing dia sebenarnya, cuman nggak bisa ngomong karena kenapa? Ya dia curhatnya bukan dengan orang yang paham, dia harus listening dia dulu. Ya kan harusnya di listening dulu. Kak Puji pengennya gitu. Aku pengen punya seseorang dengerin aku dulu. Kan dia karakter kayak gitu. Dia pernah ngomong kan? Aku maunya punya temen ataupun seseorang, pacar, pasangan yang dengerin aku dulu. Sampai semuntah-muntahnya akulah ibaratnya kayak gitu.
Kan dia pernah ngomong Puji juga. Nah itu lagi disaring sama dia sekarang. Lagi disaring pertemanannya. Aku udah bilang ini Puji nanti nih bakal nyaring temen-temennya. Iya Mi, dia ada juga bilang kalau dia tuh sadar dan ngerti kalau pure dia udah gak kaya dulu. Nah, dia ngomong sendiri kan. Aku pernah ucap gak kayak gitu? Aku pernah ucap gak? Aku tanya kalian. Iya, gak apa-apa, silakan. Pernah ucap gak? Pernah Mi. Nah, diomongkan sama Puji sekarang. Ya kan? Puji ngomong sendiri lagi kan, kayak gitu kan? Bukan dari aku loh ya. Kalian nonton sendiri ya. Pernah Mi, dulu Mami ngomong gitu. Iya, Puji live di akun di itu. Jadi nggak nonton sampai habis. Pernah Mi. Nah, Puji ngomong sendiri kan akhirnya. Bukan dari aku loh ya. Allah izinkan itu. Energiku masuk ke dalam dirinya Puji. Ya, Allah izinkan itu. Ya, Allah izinkan energi aku masuk dalam dirinya Puji. Insya Allah itu bisa bawa hal baik ya, positif, lebih tegas, lebih berani, lebih bijak juga, dan pokoknya yang terbaik lah buat Puji. Aku mintanya sama Allah. Ya, insya Allah energi aku bisa ini ngebantu Puji untuk lebih terarah, lebih dewasa. Ya nggak apa-apa, aku minta izin sama Allah untuk mengizinkan gitu loh. Aku baca di komen-komen itu, kalian ngasih VT. Sekarang mau dapat 1 juta aja susah. Maksudnya gimana? Lisa, 1 juta apa? Makasih Elizabeth. Lisa, kasih aku kereta sayang. Lisa cantik. 1 juta viewers Mi. Ya kan aku udah bilang. Ya, itu akan efek sama diri dia. Dan ya insya Allah sih Puji menyadari. Dan alhamdulillah dia sadar kan. Pelan-pelan. Dan alhamdulillahnya Kak Susan juga ngasih omongan ya, jangan untuk ya baca Quran, tentang buku psikologi, psikiater whatever lah ya, tentang mental issue. Itu bagus. Aku dukung Mbak Susan. Tolong jangan berhenti ya Mbak Susan ya, untuk bantu Puji dalam hal memberikan info, entah itu tentang rumah tangga ataupun tentang kehidupan di luaran. Ya Mbak Susan, aku sebagai, ya kok dibilang fans enggak juga sih, cuman aku diberikan tugas aja untuk bantu Puji sama Feral bersatu. Insya Allah sih jodoh gitu aja ya. Aku mohon sama Mbak Susan jangan berhenti ya untuk dampingin Puji di belakang layar ya, untuk di belakang layarnya gitu. Jangan berhenti. Aku doakan Mbak Susan juga sehat walafiat, bahagia, dan selalu tenang hidupnya dengan anak, dengan suami. Anak-anaknya juga menjadi anak yang soleh-soleha ya. Bentar ya guys. Udah aku blok tadi yang posting ulang. Siapa yang posting ulang sayang?
Yang mana? Namanya siapa? Ya insya Allah ya, Mbak Susan bawa Puji ke umroh ya. Username. Enggak tahu nih, udah di atas kali. Udah di atas kayaknya. Bentar. Udah di atas kayaknya deh. Ya biarin aja lah. Oh ini nih. Udah biarin. Udah di blok. Ya doain aja Mbak Susan bisa bawa Puji untuk umroh. Minta langsung sama Allah. Ya. Lisa cantik, kasih aku kereta sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ini bisa 90% lagi jadi nyata ya. Kita lihat energinya orang yang kita dealkan. Seven sword, two of coins. Ini kayaknya kebohongan akan terbongkar deh. Nih orang yang kita dealkan nih lagi mengimbang-imbangi permainan nih. Lagi bolak-balik nih. Nanti aku bikin lagi prabayar ya. Tentang perasaannya Fuji ketika curhatannya tidak didengar atau dipotong. Ya, aku mau lihat energinya Puji aja. Ya, nanti di prabayar aku akan baca. Tuh kan? Ini lagi diimbang-imbangin nih, lagi pengen nyari siapa dalang yang korupsi atau menipu dalam karirnya Fuji. Ataupun nanti nih di readingan prabayar aku akan lihat itu. Ya. Di readingan prabayar aku mau lihat energinya Fuji nanti. Ya. Soalnya kan banyak yang kepo kalau kita ngomongin Fuji nih. Ya kan? Jadi aku bikin prabayar. Kan gara-gara dia juga jadinya prabayar. Ya enggak? Kan tadinya gratis. Gara-gara dia kan nyuri. Kakak udah bilang jangan nyuri. Nanti yang ada apes kehidupan lo. Pengikut lo juga apes. Idola lo ikut apes. Jangan nyuri udah. Itu energi soalnya spiritual. Ya bukan barang. Barang aja ada sialnya. Padahal live semalam dia tuh tenang banget jawabnya. Iya, emang tenang. Biasanya kan gedebak-gedebuk ya. Ya, si Puji tuh.
Biasanya kan kalau ya kayak gimana sih? Kayak dia kalau bohong kan dia pasti gedebak-gedebuk nih Puji nih. Kelihatan loh mimiknya loh. Ya. Ini kan enggak, dia tenang. Ya. Waalaikumsalam. Sejak pulang dari Korea, dia jadi lebih baik ya, Mi. Sesuai readingan Mami, insya Allah. Amin. Amin, amin. Aku malah bagus lah ngeliat Puji banyak perkembangan ya. Sejak aku baca dia terus, insya Allah ya itu berkah juga buat Puji ya. Karena kan ya aku coba untuk jalani aja sih amanahnya dari Allah yang ngebantu Puji sampai benar dapat jodoh yang terbaik, insya Allah ya. Gitu aja. Lebih dewasa sayang, kan aku minta izin sama Allah agar energi aku masuk ke dalam dirinya Puji. Biar dia punya pagar sendiri nantinya. Ya kalau udah punya suami mah nanti aku ambil lagi energi aku dari Puji. Aku cuma minta, ya Allah, izinkanlah energi aku ya masuk ke dalam hidupnya Puji untuk ngeberesin dan ngebuka kedok-kedoknya siapapun yang manfaatin Puji, jahatin Puji, karena dia ada anak yatim piatu yang harus dibiayain. Bahkan dia juga ngasih sedekah buat Palestina segala macam. Aku ngobrol sama Allah. Ada ngomong juga Mi, sesuai dengan Mami soal jalanin karma. Feelingku kayaknya dia nonton deh. Soalnya banyak banget kesamaan loh omongan gue dengan readingannya. Kalian ngerasa gak sih? Puji sama Feral insya Allah mau nikah ya. Insya Allah mereka jodoh. Ya. Mau nikah insya Allah. Ya. Aku doain soalnya sampai tawasulin. Ya. Insya Allah mau nikah. Doain aja yang terbaik ya. Kan mereka bukan laki orang, bukan bini orang. Ya. Bukan suami orang. Bukan laki orang. Bukan istri orang. Ya. Makasih. Aku dikasih apa itu? Aku dikasih paus loh. Sama siapa ini? Sama siapa itu? Siapa yang ngasih paus? Itu siapa yang ngasih paus sama gua? Ya Allah. Siapa itu? Nanuna. Ya Allah, kemana aja nak? Lu ya, bener-bener lu ya. Ya Allah nak. Alhamdulillah tabarakallah nak. Lu kemana aja Nanuna? Ya Allah, nih anak menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba ngasih paus bet lu ya. Ya Allah. Sehat nak. Nanuna. Lu ngumpet lagi, awas lu ya. Gua kepit lo. Gua ketekin lo. Nah. Nanuna. Salamku tadi nggak dibalas, nggak kelihatan sayang. Aku lagi baca. Waalaikumsalam cinta. Ya Allah. Ya Allah sayang, gimana sehat? Kapan nih kita ngopi-ngopi Kan Depok deket nih. Ya Allah, tolong. Anak gue ngajakin tau. Mami kapan-kapan ke Margonda Mall yuk katanya. Aku bilang ya insya Allah ya nanti ya. Insya Allah aku bilang. Ada rezeki lagi kita ke sana ya Rin, aku bilang. Iya Mi, tadi ya. Insya Allah dikabul ya Mi readingan Mami. Terus doain deh tuh kemarin Mbak Puji sama Mas Vera biar nikah Mi. Si Ririn doain. Waalaikumsalam. Iya Mi, dia ada ngomong karma Mi live tadi malam. Iya makanya aku dikasih VT-nya. Aku kaget aja sih kok kayak dia ngomong kayak
persis banget sama energi yang aku baca. Tuh, sama rich generation. Ayo Mami ke Margonda ketemuan sama aku. Nanti ya, insya Allah ya. Nanuna, makasih banyak loh, aku dikasih paus. Nih, aku disuruh targetkan yang ini nak. Tuh, bunga nak XL. Sama tiupkan ciuman, cailah. Ada aja dah. Ya insya Allah ya. Nanti kalau misalnya ada waktu, ada rezeki, ya kita ketemu gitu. Biar tambah rezekinya Nanuna. Nanuna, gimana kabarnya? Ini bisnisnya lancar ya insya Allah ya. Nih orang yang kita dealkan, ya dia energinya lagi menimbang-nimbang nih, memantau siapa dalang dibalik ya penipuan ini. Ini dia bakal dapat nih ya masalahnya dia. Tapi kalau ngopi aku nggak mau di videoin ya sayang, karena jaga privasi aku. Insya Allah kalau kita ketemu gitu, karena aku orangnya karakter yang gak suka dipublikasikan tentang pribadi, apalagi fisik gitu ya, karena aku bukan untuk jadi artis ya, paham ya. Waalaikumsalam. Iya, apa Susi? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jadi orang yang kita dealkan, ini dia sebenarnya lagi nyari informasi siapa yang mengkhianati dia. Lagi nyari. Makasih Omal Bu. Makasih, aku dikasih es, dikasih minuman. Mami gak muncul muka aja, grup sebelah udah kepo Mi. Makanya ya kan, karena memang aku nggak nggak harus tampakan gitu. Memang kalau nggak boleh sengaja nampakin jadi pembaca tarot wajah gua kayak gitu. Pagi semua. Waalaikumsalam. Iya, semangat. Lisa cantik. Ih, kasih aku dong kereta. Iya, pagi-pagi ya mau kelar nyuci ya. Susiatu juga. Lisa cantik, kasih aku kereta dong. Ya, ingat ya guys, orang yang kita dealkan, dia lagi mencari informasi siapa yang mengkhianati dan ngebohongin dia dalam komitmen, entah itu karir ataupun sebuah hubungan. Paham gak maksud aku? Apa tuh? Abis bolbal. Apa sih bolbal? Ada ayat tulisannya bolbal. Amin. Susi juga orang baik, doanya balik lagi ke kalian ya. Dia lagi nyari informasi ya, jadi ikutin aja permainannya orang yang kita dealkan. Kita lihat energinya. Oh, bolak-balik.
Bolbal. Gue mikir bolbal apa ini? Aduh, udah aja deh. Ketawa lo pada. Ya, ini kan dia udah kenal lama nih, ya. Nih insya Allah nih ada arah mau ke pernikahan ya. Jadi dia belajar bijak aja memahami tentang hubungannya dia dengan orang yang dia jalani sekarang. Bentar guys. Halo Hani, apa kabar? Waalaikumsalam Hani. Ya, aku ngelihatnya orang yang kita dealkan nih lagi ancang-ancang mau menikah. Ya, dia lagi belajar bijak menjalani kehidupan. Makasih Hani, sehat selalu, berkah. Guys, ada Kakak Madu datang hari ini. Tengah meeting. Oh iya, biar lancar jaya meetingnya, sukses. Jangan lupa kasih dulu maminya sayang. Kasih dong. Tentang apa itu? Tentang tiupan-ciuman. Cela tiupkan ciuman. Hah? Atau kembang api misteri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat perasaan orang yang kita dealkan. Makasih. Kita lihat ya. Ada Kakak Madu, say. Dia lagi meeting dia. Ini kenapa dia perasaannya sakit hati ya? Ngebayangin triparty. Aduh, overthinkingnya sih ya kesamber dengan orang-orang yang negatif thinking terus nih. Jadi kesamber lagi nih ngebayangin yang aneh-aneh. Jangan dong, ya Allah. Heran deh, kemarin udah bagus energinya juga. Ini ngebayangin tersakiti loh. Jadi udah ngebayangin yang aneh-aneh. Udah ngebayangin yang aneh-aneh nih. Kamu harusnya ngelawan loh perasaan itu. Dan tetap genggam walaupun tekanan, walaupun ya masalahnya bertubi-tubi gitu loh.
Jadi galau Mi. Mungkin jadi OVT. Ya itu karena komunikasinya tuh, pembicaraannya terlalu berat semalam itu dia. Kan dia kan banyak pikiran jadinya. Yang nggak harus dipikirkan jadi dipikirkan, terutama tentang triparty, pengkhianatan. Ya ini, extrovert itu kan komunikasi. Jadi ngebunuh dirinya dia sendiri, perasaan ke orang yang dia jalanin. Jadi ngebayanginnya tentang sakit hati terus, jangan. Dibuang kayak gituannya mah. Gimana mau bahagia? Apalagi kan acara dia, apa sih namanya, yang tiktokers itu udah diumumin belum sih? Justru mah kalau yang cowoknya mah nggak cemburu lagi sih, kalau gue bilang udah nggak cemburu. Entah ujungnya malah masa bodoh loh. Kalau orang udah masa bodoh sakit hati loh. Belum Mi. Oh ya udah. Ikfir, kamu WA aku lagi dong, say hello. Soalnya HP-nya aku restart. Makasih sayang Ikfir, bantu maminya kejar target. Iya, alhamdulillah. Biasalah, bank kan suka begitu, ngejek. Ya doain aja yang terbaik buat Puji sama Ferel. Insya Allah jodoh, kan gitu. Kita aminin aja, apalagi doa bagus, ya kan? Siapa yang bocorin sih? Kan katanya temen. Kita mah aminin aja yang namanya katanya temen. Terus juga mereka belum nunjukin tentang pasangannya masing-masing. Ya nggak apa-apa kita jodohin. Selama mereka saling kenal, ya. Lah emang udah move on dari mantannya. Sejak sama si ini. Udah move on loh sebenarnya. Cuman banyak yang nggak terima aja. Kok bisa sih si ini bisa buat seseorang ini move on? Gitu, nggak nerima aja kan?
nggak yakin aja gitu loh. Kok bisa sih seorang, ya itulah ya, seseorang yang wow gitu kan, kok bisa sih move on dari mantannya gara-gara sama si ini gitu. Kaget kan? Ya kan? Kaget. Bingung mereka. Ya bisa lah kalau Allah udah ngizinkan, apalagi dua-duanya saling mengenal, terus juga dua-duanya saling memberikan niat baik, dua-duanya juga saling memberikan energi positif. Kenapa enggak? Kalau Allah sudah mengizinkan, apalagi seiman. Terus apa yang mau dilarang? Ya karena dia energinya 9-nya itu kan apa ya? Sebenarnya mantannya juga energinya 9. Sama. Cuman terbentur dengan agama. Perbedaan tentang agama itu aja. Sebenarnya sama. Yang baik kita aminkan ya Mi. Amin lah sayang. Sebenarnya sama mereka tuh ya. Mantannya juga ininya 9. Ya. Si ini juga 9. Orang yang kita dealkan juga 9. Tapi perbedaannya adalah agama gitu. Karena kalau twin flames itu harus menjadi satu keyakinan. Ya, salah satu poinnya kayak gitu. Ya, harus menjadi satu keyakinan, satu tujuan. Gak bisa dua tujuan. Ya. Jadi memang Allah sudah menjawab doa-doanya ya mereka berdua. Mereka dipertemukan kembali juga kan izinnya Allah. Ya kan? Hani, banknya udah bisa belum sayang? Ya kan? Semua kan harus izin Allah. Ya harus seagama lah sayang, di mana-mana juga. Kalau mau menikah itu, ya entah agamanya apa, tapi harus satu Tuhan lah. Kena turun sana Mi, apa sih? Kena turun sana Mi. Satu poin terbesar itu adalah agama. Itu besar banget, ya. Itu udah kelihatan. Nggak cocok. Oh, turun bank branch, oke. Itu nggak cocok. Kalau udah beda agama, tapi nggak ada yang mau ngalah, itu udah nggak cocok sayang. Udah nggak cocok, itu udah beda banget gitu loh. Kalau udah masalah agama tuh fatal sih kalau bagi aku ya. Apalagi ya dia lagi mencoba berubah ke arah yang lebih baik kayak gitu. Iya, hati-hati Enda. Turun bank, oke Hani. Ya. Jadi ya harus seagama lah. Agama itu sangat penting lah. Penentuan kita dilahirkan dan kematian. Ya kan? Kan kita terlahir juga punya agama. Meninggal juga kita ada agamanya loh. Salam.
Jadi jangan anggap enteng tentang agama ya dalam sebuah hubungan. Kalau agamanya beda, jatuhnya jadi karmic relationship, dan itu jatuhnya zina. Kalau di Islam ya. Gitu. Aduh, orang yang kita dealkan nih ya, energinya lagi nggak bagus ya. Ini ngebayangin omongan-omongan yang nggak enak nih tentang triparty lah, nanti sakit hati lagi lah. Nggak usah diomongin lagi ya Rani tentang kalung-kalung. Aduh, makanya dengerin deh channel aku dari awal, jangan setengah ya. Kalau dari awal kan enak. Makasih Siti Hani, I love you. Mwah. I love you sayang. Gimana barangnya udah datang belum? Berkah selalu Hani. Tambah rezekinya. Ace of Swords. Tuh ya. Aku ngeliatnya di sini mendingan fokus pada diri sendiri aja dulu lah, nggak usah mikirin omongan orang ya, apalagi tentang hal-hal yang ya harusnya kamu bisa bahagia gitu loh ya. Fokus mencapai impian kamu lagi aja ya, tentang bisnis tuh. Ini nanti nih masalah yang kemarin mantan pekerja nih, insya Allah nih ada kejelasan ya tentang hukum. Nanti kamu akan tahu siapa biang keladinya juga. Ini bisa aja sih ya. Kita lihat Seven of Cups. Makasih Siti Hani, I love you. Aku dikasih kalung dong guys. Tuh. Aduh. Ini banyak banget ya kayak masukan-masukan saran tentang pasangan yang konotasinya tuh ke negatif loh. Jadi kayak awas loh, ntar dia begini, ntar begitu. Ada sahabat kayak begitu, ada temen kayak gitu, ada. Jangankan temen, jangankan sahabat, temen kerja aja ada yang nggak kenal. Nah, aku kasih kalung no Fuji. Case close ya, jangan ngomong lagi hal kalung. Bener, Hani. Makasih, Hani. Kalungnya yang banyak, Han. Ya. Nih dia lagi mikir nih, gimana caranya gue bisa nyelamatin hubungan karir gue dan hubungan percintaan gue. Makasih Ikfir. Ya Allah, yang banyak sayang. Ya, yang banyak Chin. Ayo yang banyak Chin. Ada banget Mi, karena dia nggak mau kita dapat yang baik. Betul. Ini kipas biar hawa makin dingin emberan say. Ya, jadi
Kalau aku bilang sih, ya dia lagi nyari cara. Orang yang kita dilkam perasaannya ke orang yang kita baca juga nih, lagi nyari cara segala apapun untuk bisa melindungi hubungan percintaan dia. Karena dia juga nggak mau kehilangan. Orang lagi disenengin seseorang yang dia inginkan. Makasih Lisa, yang banyak kalungnya, ayo. Kalung Fuji itu namanya ya. Kalung Fuji ya, say. Ayo yang punya kalung-kalung, ayo kumpulin ke sini. Kalungnya Fuji, ayo kumpulin yang banyak. Ayo. Yang punya kalung-kalung, ayo kirim dulu ke Mami. Biar pada nggak ribut. Betul. Ayo. Dikirim kalungnya ke Mami sini, ayo. Kita lihat. Tree of Salt. Tuh, makasih Mbak Rini. Ayo yang punya kalung-kalung, ayo. Makasih Nanuna. Tuh ya, jualan kalung semua kan sekarang kan. Ayo nutupin kalungnya Fuji, ayo. Biar pada nggak ribut. Betul kata si Hani tuh. Yang punya kalung-kalung, ayo keluarin. Kirim ke Mami. Insya Allah aku bantu. Aduh, makasih Iqbir. Ya Allah, aku dikasih cincin. Dikasih cincin kita. Nih kena inian juga nih, kena gesekan. Tuh, ada The Devil. Ada. Ampun. Baru bagus energinya kemarin. Nah, berkah semua ya, Sultan Verpu. Ada The Three of Pentacles sama The Devil and the King of Wands. Tuh energi udah tapi kayaknya dia bakal kesel deh dengan komitmen dengan lingkungannya dia sendiri nih, karena ternyata kok nggak memberikan support yang positif buat hubungan percintaan gue gitu. Iya, ada yang nempel, tapi dia coba untuk tegar ya. Ikutin permainan sih kalau aku bilang. Iya Iqfir, selamat mengajar. Insya Allah lancar jaya. Air aku kirim lagi ya. Waalaikumsalam. Iya. Diam-diam mantau. Kita lihat. Iya sayang, hati-hati. Aduh. Iya, lagi mau ditunjukin kok. Ini perasaannya juga kayak kok perdebatannya tentang mantan mulu ya. Dia juga pusing gitu. Soalnya dia udah jelasin gitu loh. Ya, ke orang ini. Udah jelasin gitu. Kalau dia tuh udah menghancurkan tentang kebiasaan buruknya dia. Jadi
Dia udah coba untuk jujur, kayak ya gue berusaha untuk menghancurkan dunia kehidupan gue yang buruk kayak gitu. Salam. Kalian ngerasa gak sih kok energinya kalau lagi di luar negeri tuh bagus, terus kalau lagi sama keluarganya bagus? Aku aneh loh. Ini lagi dipantau sama dia, lagi diikutin permainannya. Soalnya ya Mbak Susan juga udah ngasih masukan tentang buku mental issue, buku agama, Quran ya, dibaca sama Puji. Insya Allah sih dibaca terus ya. Jadinya itu bisa ngebantu ya, pertemanannya bisa disaring nanti sama Allah. Ini perdebatannya tentang mantan mulu, pusing dianya juga. Ya, karena dia udah jujurin, gue udah nggak ada hubungan lagi, gue udah nggak ada komunikasi yang baik lagi sama dia. Biasa aja, udah berantakan sama masa lalu. Hai Grace Luna, tumben datang lagi, kemana kamu? Pas bahas buku dari Teh Susan, gak mau kalah. Ya kan kalian bisa nonton itu. Aku gak perlu ngejelasin. Kalian bisa pahami aja sendiri gimana. Ya karena aku gak mau ngejelasin dan aku gak mau ikut campur cara pertemanan mereka. Ya. Aku cuma minta ke Allah biar ditunjukkan aja gitu loh. Mana yang modus, mana yang tulus ke Puji kayak gitu. Pagi Mami, tapi keluar masuk ya Mi, soalnya sambil kerja. Oke, jangan lupa kasih gift dulu ke maminya sayang, kangen. Udah lama gak dikirimin sama sultannya Grace Luna. Udah lama Grace Luna gak masuk ke live aku, tumben. Makasih Om Albu. Iya, maka aku doanya juga gitu Siti Hani. Biar Mbak Susan sehat, rezekinya banyak, terus bisa bimbing Puji ya ke arah yang lebih baik gitu. Makasih Nanuna. Kasih aku lagi dong. Ini apa? Apa sih tuh? Dikasih targetnya. Kembang api. Kasian ya jadinya ya. Mereka berdua lagi adem-adem, ada aja yang digoda. Heran dah. Makasih Nanuna, aku dikasih bunga sayang. Biar ini kan kayak bunganya si Puji ya. Sama ya, warnanya pink ya. Insya Allah ya, bunganya parfum mekar ya, mempesona. Ya insya Allah aja ya Mbak Susan nonton juga channel aku. Jadi bisa bantu Puji dalam pendewasaan dan memberikan energi positif, apalagi tentang agama ya, gitu. Iya banyak nguapnya hari ini sayang, energinya nggak enak. Palingan ntar sore lagi ya, soalnya nggak enak banget energinya Beb. Kayaknya aku mesti nyari tempat deh nanti. Makasih Grace Luna, Masya Allah, Tabarakallah, Grace Luna. Makasih, aku dikasih kembang api. Beneran dia bantu aku juga, biar berkah, rezekinya bertambah. Iya fireworks, wow. Kok gak kelihatannya di aku ya? Aneh deh fireworksnya. Kok gak kelihatan ya?
Istirahat dulu, Mi. Tahu nggak kemarin kenapa aku nggak baca malamnya? Ada feeling aja. Kayak, kok kayaknya nggak enak ya tentang si Fuji ini. Iya, yang prabayar nanti. Aku bikin nanti. Kasihan ya. Ya, kasihan dengan orang-orang yang punya penyakit hati, karena gue bilang mah. Iya, melihat kebahagiaan orang tuh kayaknya iri gitu. Ya, kita doakan aja Mbak Susan selalu jaga Puji, selalu WhatsApp Puji, ya. Dan ya kalau ada waktu mah luangin buat Puji juga, kasih saran-saran tentang pernikahan yang baik-baik, terus juga yang negatifnya apa, solusinya apa, kayak gitu. Iya, tapi alhamdulillah itu loh, Puji bilang Mbak Susan ngasih buku Al-Quran. Aku seneng gitu loh, karena kalau teman yang terbaik itu adalah mengingatkan tentang agama, tapi bukan hanya mengingatkan, tapi sama-sama pelajari gitu loh. Makasih Nanuna. Ih, aku dikasih apa? Ih, lucu banget. Kayak perfu berdua tuh ya. Ya Allah. Bener loh, energinya ini tidak menyenangkan hari ini. Nanti sore gue coba nyari kafe daerah mana ya, biar energinya. Ih, kamu tahu nggak nih, waktu zamannya gue baru-baru jadi pembaca tarot ya kan, ini ya info aja, aku baca, iya Grace Luna, hati-hati, semangat, sukses terus ya. Aku baca tentang Twin Flames kan, di mall ada tuh live-nya ya. Itu nge-hang terus loh energinya, serangan mulu. Tapi memang saat itu lagi banyak serangan tuh ya, karena kan lagi mau datangnya COVID 2019 ya, 2019 tuh. Iya, energinya kayak lemes. Iya, soalnya si Anonya lagi lemes, banyak pikiran. Nolisa, kapan ngomongnya? Makasih Cahaya, biar berkah rezekinya. Kasihan jadinya, kita lihat ya itunya ya, koneksinya ya. Tuh kan. Nih orang masa lalu ikut terus ya. Mantau terus nih. Nih dua-duanya saling ikutin permainan ya kalau aku lihat. Jadi kayak yaudah, lu ikutin permainan yang ini, gue ikutin permainan yang ini. Jadi dua-duanya sama-sama ikutin permainan dulu nih. Ya, sebelum kembali normal. Ya, nanti ada suatu pembuktian tentang ya niatan jahatnya orang di masa lalu nih, adalah kebuka isu-isunya. Nah, ini yang membuat mereka nih semakin kuat ya, mau ada suatu
kejelasan. Mereka juga pakai intuisi loh, insting loh dalam koneksi ini. Ngikutin permainan orang-orang di sekitarnya. Tuh kan, tuh orang masa lalu tuh memantau terus. Mantau terus tuh, ya. Insya Allah semakin kuat. Tapi memang harus ya ikutin permainannya aja dulu. Karena akan dibuka sendiri topeng-topengnya mereka, termasuk orang-orang yang terdekat dengan mereka. Nanti kebuka sendiri. Ya, dibuka sendiri. Dan mereka menjaga egonya nih. Bertahan untuk tidak gampang marah. Ini feelingku, dua-duanya. Nah, di situ tuh nanti akan kelihatan tuh. Kebuka satu. Aku udah ngalamin kayak gitu. Jadi kalau orang jahat sama kita, jangan dijahatin lagi. Ikutin aja permainannya, tapi jaga jarak gitu loh. Ikutin permainannya. Nah, nanti akan kebongkar sendiri. Dan itu yang membuat kita tuh berani ngambil langkah untuk lepas dia. Kayak gitu. Padahal ya orang yang jahat itu dia ngebuka lubangnya dia sendiri untuk jatuh. Ya. Untuk jatuh. Dia ngebuka lubangnya sendiri. Ya, hati-hati, Miss Rich. Semangat. Oke guys, insya Allah ini bisa resonate. Nanti sore kita lanjut lagi ya, karena energinya kurang menyenangkan hari ini. Insya Allah ya abis asar deh ya, kita lanjut lagi. Oke? Terima kasih yang udah ngasih gift. Insya Allah berkah, ditambah lagi rezekinya 7.000 kali lipat dari segala arah, yang halal, yang berkah, dan juga yang nonton, yang tap-tap layar selalu sehat, rezekinya bertambah juga. Amin amin, dan thank you so much. See you later ya. Assalamualaikum.